methylphenidate yang menaikkan ambang akson Hillock dengan menstabilkan dopamin serta pelatihan mindfulness untuk melatih rem neuron. Yang paling penting, dokter tersebut mengajak guru dan orang tua Raffi memahami bahwa Raffi itu bukan nakal, tapi otaknya hanya terlalu cepat memilih dan itu bukan salahnya. Dalam 3 bulan, Raffi bisa duduk 15 menit tanpa gelisah. Ia mulai menulis puisi. Suatu hari, ia berkata, "Aku dulu kira aku rusak, ternyata aku cuma butuh tombol jeda." Dari studi kasus tersebut, nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa perilaku itu bukan moral, itu output dari arsitektur neuron yang unik. Lalu, keyakinan kita semakin baru bahwa anak bermasalah itu seringkali adalah anak yang sistem pengambilan keputusannya butuh dukungan, bukan hukuman. Dan belief system kita semakin berkualitas bahwa setiap anak itu punya akson Hillock-nya sendiri dan tugas kita bukan memaksa mereka seperti orang lain, tapi membantu mereka menemukan ambang yang seimbang. Pesannya apa? Setelah video ini, kita akan berhenti berkata "diam nak" dan mulai bertanya, apa sih yang membuat akson Hillock-mu terlalu cepat hari ini? Dan mungkin kita juga akan lebih lembut pada diri kita sendiri, karena setiap kali kita merasa gagal fokus, itu bukan kelemahan, tapi panggilan untuk menyetel ulang gerbang keputusanmu. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa penjalaran non-dekremental adalah jalur komunikasi utama yang mendukung vital tubuh. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa penjalaran non-dekremental adalah jalur komunikasi utama yang mendukung fungsi vital tubuh. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam desain non-dekremental spirit, semacam ada akson Hillock sebagai cermin jiwa. Jadi, akson Hillock itu bukan hanya struktur mikroskopis di ujung badan sel neuron. Ia adalah metafora hidup, tempat di mana keraguan diuji, di mana sinyal dihitung, di mana keputusan lahir, dan di mana kita belajar bahwa tidak semua input layak menjadi tindakan. 4 kisah ini mengajarkan bahwa gangguan pada akson Hillock bukan sekedar patologi, tapi krisis makna, kepercayaan, dan harga diri. Dan sebagai dokter, tugas utama kita bukan hanya memperbaiki kanal ion, tapi memperbaiki narasi yang rusak di sekitar penderitaan. Karena pada akhirnya, manusia itu tidak butuh tubuh yang sempurna, tapi butuh keyakinan bahwa mereka masih utuh meski gerbang keputusannya pernah rusak. Semoga setelah menonton kisah-kisah ini, kita tidak hanya jadi dokter yang pandai mendiagnosis, tapi manusia yang tahu di balik setiap gejala ada jiwa yang menunggu untuk dipercaya kembali. Teman-teman sekalian, penjalaran non-dekremental potensial aksi adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam